Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naldi, Stambuk G701-19087, kelas A, Prodi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan seperti apa fase biofarmasetika dan fase farmakokinetika dari suatu obat antibiotik, yaitu amoksisilin. Amoksisilin adalah turunan penisilin yang tahan terhadap asam, tapi tidak tahan terhadap penilinase. Obat ini stabil dalam suasana asam lambung dan aktif melawan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Karena obat ini itu dapat menembus pori-pori membran fosfolipid dari suatu bakteri. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya amoksisilin itu memiliki mekanisme kerja, di mana amoksisilin ini bekerja dengan cara menghambat protein pembentuk dinding sel bakteri sehingga dinding sel itu tidak terbentuk. Nah, akibatnya pertemuan bakteri itu terhenti dan akhirnya mati. Seperti itu. Dan perlu kita ingat bahwa amoksisilin itu tidak digunakan untuk mengatasi virus termasuk flu dan COVID-19. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang mengenai farmakokinetika obat amoksisilin, kita harus ketahui dulu sifat psikokimia dari amoksisilin. Seperti yang ada pada ini. Dari rumus struktur, berat molekul, kelarutan, pemberian, dan lain sebagainya. Anda lihat. Nah, amoksisilin ini diabsorpsi dengan baik dan cepat di dalam saluran pencernaan. Karena apa? Karena amoksisilin itu tidak bergantung dengan adanya makanan. Nah, selain itu juga bioavailabilitas pada amoksisilin ini tuh sangat baik, berkisar antara 74-92% dan biasanya itu mencapai sampai 95% per oral. Konsentrasi puncak dalam serum juga itu terjadi dalam 1-24 jam. Waktu puncak dalam plasmanya juga itu bergantung pada bentuk sediaannya, di mana waktu puncaknya itu akan mencapai dalam 2 hari itu untuk obat yang berbentuk kapsul. Sedangkan obat yang berbentuk tablet itu akan mencapai waktu puncaknya itu selama 3 hari. Dan sedangkan untuk suspensi itu 1 hari. Karena apa? Karena amoksisilin ini itu diekspresikan itu terutama di ginjal, sehingga konsentrasi dalam serum itu akan meningkat pada penderita gangguan ginjal. Sedikit informasi bahwasanya absorpsi per oral obat amoksisilin ini pada neonatus atau pada bayi itu lebih lambat dibandingkan anak-anak yang lebih besar. Terus juga konsentrasi puncak dalam serumnya itu pada neonatus itu didapat dalam 3-4,5 jam. Seperti itu. Nah, proses farmakokinetika yang kedua adalah distribusi. Nah, pada obat amoksisilin itu distribusinya itu terbanyak di dalam cairan tubuh dan tulang. Nah, termasuk paru-paru, sekresi bronkial, sekresi sinus, empedu, cairan pleura, putum, dan cairan telinga tengah. Nah, di dalam cairan serospinal amoksisilin ini itu dapat ditemukan dalam konsentrasi kurang dari 1%. Dalam ikatan plasma itu berkisar 17-20%. Pada wanita hamil itu amoksisilin itu dapat melewati sawar plasenta. Seperti itu. Proses farmakokinetika yang ketiga ialah metabolisme. Nah, sedikit informasi bahwasanya biotransformasi amoksisilin ini terjadi paling banyak itu di hati atau di hepar, di mana waktu paruh amoksisilin ini itu kurang lebih 1 jam pada orang dewasa, sedangkan waktu paruh pada anak itu lebih singkat, apalagi pada neonatus waktu paruhnya itu berkisar hanya sekitar 3-4 jam. Untuk neonatus cukup bulan. Nah, sedangkan pada infant atau anak-anak berkisar sampai 1-2 jam gitu. Waktu paruhnya juga itu memanjang pada penderita dengan gagal ginjal. Proses farmakokinetika yang terakhir yaitu ada ekskresi dan eliminasi, di mana
Obat amoxicillin ini diekskresikan melalui urin. Itu berkisar 50-80% dosis amoxicillin itu diekskresikan ke urin tanpa berubah bentuk. Nah, ekskresi obat ini itu akan lebih lama pada neonatus karena fungsi ginjalnya mereka itu belum berkembang sempurna, seperti itu. Sedikit informasi perlunya juga kita ketahui mengenai resistensi obat antibiotik. Contoh umum amoxicillin ya. Ada beberapa penanganan atau contoh resistensi faktornya yang menyebabkan resistensi obat amoxicillin ini dapat terjadi. Itu seperti yang pertama, penggunaannya itu secara berlebihan di masyarakat dan diperoleh itu tanpa resep dokter. Dan ingat ya, obat amoxicillin ini termasuk obat golongan obat keras, jadi harus resep dokter, harus ada resep dokter untuk dapat mendapatkan obat tersebut, seperti itu. Dan yang kedua faktornya adalah pemberian resep yang tidak perlu atau tidak rasional, seperti itu. Terus juga adanya penggunaan ekstensif di bidang agrikultural, seperti itu ya. Harus kita perhatikan baik-baik karena kalau kita resistensi akan sulit lagi nih ditangani gitu. Akan banyak lagi embel-embel, akan banyak lagi proses-proses pengobatan yang dilakukan jika kita resistensi terhadap obat amoxicillin khususnya antibiotik, seperti itu ya. Oke. Nah, cukup sekian penjelasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat membahas lagi lebih lanjut tentang obat-obatan amoxicillin khususnya pada fase biofarmasetika dan fase farmakokinetika suatu obat, seperti itu. Oke, saya Naldi, stambuk G701-19087 dari kelas A, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Prodi Farmasi, Universitas Tadulako. Mohon pamit undur diri dan sampai jumpa. Annyeonghaseyo.